Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Amin ya robbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan yang berbahagia, sebelum acara prosesi peletakan batu pertama ini dimulai, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustazah Dewi Habibah. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabad
وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب
الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Azim wa sadaqa Rasulullahul Habibul Karim wa nama ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang kami ucapkan dari tim Syamil Quran Bandung. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Lurah Dwi Santoso STP, yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Rizal SH MSI selaku anggota DPR RI Komisi 8, alhamdulillah telah hadir. Yang saya hormati para undangan, yang saya hormati tadi dari Bandung Quran Syamil Quran, alhamdulillah dia telah datang, terima kasih banyak. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Andi Bahtiar, yang saya hormati orang tua saya, para hadirin undangan. Alhamdulillah pada hari ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih bahwa pada hari ini, yaitu acara peletakan batu pertama gedung yayasan Miftahul Ahyar Saleh. Insya Allah dengan peletakan batu pertama ini, terutama pendiri yaitu adik saya Siti Amalia berserta berserta suami, maaf. Memang cita-cita beliau, mohon maaf saya agak terharu, pernah bilang ke almarhum orang tua, insya Allah kalau ada rezeki dan diberi umur panjang, beliau akan mendirikan yayasan. Alhamdulillah berkat doa beliau beserta orang tua akhirnya terlaksana. Mudah-mudahan niat baik dari adik saya beserta keluarga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan yayasan ini. Semoga nanti para murid yang akan mendaftar dari awal sampai akhir menjadi murid yang soleh dan solehah, menjadi sebagai murid yang dapat membanggakan orang tua
agama dan bangsa. Mungkin di sini alhamdulillah dari Bapak Haji Muhammad Rizal sebagai Komisi 8 akan meresmikan sekaligus peletakan batu pertama. Nanti mungkin susunan sudah diatur. Memang pada kesempatan hari ini untuk peletakan batu pertama sebenarnya sudah dimulai, Pak. Cuman ini hanya simbolis dari keluarga kami mencari hari yang tepat. Alhamdulillah hari ini insya Allah mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekarang cerah. Saya banyak mengucapkan terima kasih para undangan, Bapak Lurah, Bapak Haji Rizal telah menghadiri acara pada hari ini, terutama atas doa orang tua. Mungkin dengan adanya yayasan ini bisa menyerap terutama dari segi pendidikan ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya semoga bisa berkembang lebih besar lagi, karena memang kondisi pada saat ini hanya seperti ini, Pak. Mudah-mudahan Allah mengizinkan akan lebih bagus lagi ke depannya atau mendapat tempat yang lebih besar. Mungkin kita juga tahu bahwa kita lahir dari bayi, mulai dari merangkak sampai berjalan, kita step by step seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, terutama saya doakan para adik saya support terus untuk pendidikan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dari hidangan tempat yang terbatas, karena memang saya tidak mengundang banyak. Ini hanya simbolis beberapa saja yang kami undang. Ini pun tidak semua. Keluarga kami memang keluarga besar, tapi hanya perwakilan saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Lurah Pakulonan kepada yang terhormat Bapak Dwi Santoso SSTP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rizal, SHMSI, anggota DPR RI dari Komisi 8. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita dengan kepadatan dan kesibukan acara Bapak tentu. Kemudian yang saya hormati Bapak RT Hendra selaku pendiri yayasan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu yang jauh-jauh dari Bandung, dari yayasan Samil Quran. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir di tempat ini di Kelurahan Pakulonan. Beginilah Pak adanya Kelurahan Pakulonan, mohon izin Pak Dewan. Kemudian selanjutnya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kondisi situasi yang tentunya masih ada Covid-19, tapi alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat serta kesejahteraan sampai detik ini, sehingga kita masih dapat berkumpul di suasana acara yang hangat ini. Dan sedikit menginformasikan Pak Dewan, mohon maaf sebelumnya, bahwa Kelurahan Pakulonan ini sampai sekarang alhamdulillah sudah termasuk dibilang zona hijau. Alhamdulillah sampai detik ini saya sudah tidak menerima laporan dari Pak RT maupun Pak RW serta warga-warga yang ada di Kelurahan Pakulonan. Dan alhamdulillah ini semua berkat doa Bapak Ibu semua tentunya. Tentunya sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tentunya saya selaku aparat Kelurahan Pakulonan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rizal yang sudah datang untuk meresmikan peletakan batu pertama, serta Pak RT selain Pak RT Hendra beserta keluarga yang dengan amanah dari orang tuanya
tadi saya mendengar cukup terharu juga, ternyata alhamdulillah bisa mendirikan apa yang diamanahkan orang tuanya, yaitu Yayasan Miftahul Akhyar Saleh. Tentunya saya sebagai aparat kelurahan berharap mudah-mudahan ke depan yayasan ini dapat mencetak kader-kader petinggi negara yang berlandaskan atas dasar agama. Karena seperti kita ketahui, di wilayah terkhusus Pakulonan ini yayasan-yayasan pendidikan yang berbasis agama ini masih sangat minim. Tentunya dengan adanya salah satu yayasan ini nanti ke depan harapan kami anak-anak kecil yang biasanya tiap hari main game jadi beralih kegiatannya belajar ngaji, tentunya belajar agama. Saya selaku Lurah Pakulonan di sini mempunyai 9 RW Pak, 36 RT. Dan dari 9 RW itu ada 5 RW komplek klaster dan 4 RW-nya 4 RW perkampungan. Dari 4 RW non komplek itu hanya ada 2, satu di RW 2 yang tempat Ustadz itu, dan satu lagi alhamdulillah di sini diresmikan oleh Pak Haji Muhammad Rizal. Ustadz Asrori tadi juga menyampaikan beliau juga ada anak didik. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti dapat bergabung dengan Pak RT Hendra supaya kita selaku aparat pemerintah nanti ke depan kita bisa memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun. Insya Allah kita akan bersama-sama mungkin dengan Pak Haji Muhammad Rizal nanti bisa mengawal dari pusat apa-apa yang perlu kita berikan kepada masyarakat. Tentunya saya di sini sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada Pak RT Hendra atas segala sesuatu dedikasinya untuk membantu kami pemerintah kelurahan untuk memberdayakan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terkhusus dalam program pendidikan. Ada satu cerita di daerah Magetan dulu ada satu pondok pesantren itu ukurannya hanya 6x6 Pak RT. Dan sekarang berkat dedikasi dan doa-doa para warga, alhamdulillah sekarang berubah menjadi hektaran. Tentunya saya harap yayasan ini ke depan juga seperti itu. Berawal dari 6x12 nanti bisa hektaran yang ada di wilayah Pakulonan ini. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu semua turut mendukung dengan berdirinya yayasan-yayasan pendidikan yang berlandaskan agama, tentunya agama Islam ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas berdirinya yayasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus arahan dari Bapak Lurah Pakulonan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pihak Syamil Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Wahyudi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terus dicurahkan kepada kita sampai hari ini kita masih bisa sehat berkumpul walaupun di tengah kondisi yang pandemi ya, yang insya Allah sudah mereda dan insya Allah kedepannya akan semakin membaik. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas berkat beliaulah sampai hari ini kita masih bisa menikmati, masih bisa menjalankan syariat Islam. Entah apa jadinya kalau beliau tidak mengajarkan Islam kepada kita, mungkin kita masih hidup dalam zaman kegelapan. Nah, hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Rizal selaku anggota DPR RI Komisi 8 yang hadir di acara hari ini untuk peletakan batu pertama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dwi Santoso sebagai Lurah Pakulonan, sebagai aparat yang menaungi kita semua di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Sulendar selaku Ketua Yayasan Miftahul Akhyar Saleh yang alhamdulillah hari ini kita akan adakan peletakan batu pertama ya Pak ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya
Dedi Wahyudi kebetulan sedang diamanahi oleh Syamil Quran sebagai program manajer nasional. Untuk Bapak Ibu mungkin yang belum mengenal Syamil Quran, jadi kita ini adalah perusahaan percetakan Al-Quran yang dimiliki oleh Muslim. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena jangan salah Bapak Ibu, bahwa banyak percetakan dan penerbitan Al-Quran itu dimiliki oleh non-Muslim. Ya, yang dimiliki oleh Muslim hanya 30%. Dari 100 penerbitan dan percetakan di Indonesia, yang dimiliki Muslim hanya 30%. Nah, jadi memang agak miris ya, kitab suci umat Muslim yang memiliki penerbitan dan percetakannya adalah non-Muslim. Ya, jadi alhamdulillah kita hadir di Indonesia, kita hadir di arah selatan di Serpong. Ini insya Allah untuk membersamai kegiatan dakwah Syiar Quran Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kedepannya nanti kita insya Allah akan berkolaborasi dengan Yayasan Miftahul Akhyar Saleh, karena kita sudah lakukan ini sudah cukup lama, puluhan tahun. Kita memiliki mitra itu di Indonesia itu 950 lebih titik yayasan-yayasan seperti Yayasan Naik ini. Kita juga punya lebih dari 7.000 mitra berupa lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini, yang semuanya itu kita support dalam berbagai macam, dalam hal penyediaan mushaf Qurannya, dalam hal pendidikan agamanya, dalam hal kurikulum belajar Qurannya. Insya Allah itu sudah berjalan, dan hari ini saya mohon izin kepada Bapak Muhammad Rizal, Pak Gun Santoso, dan Pak Ahmad Suhendar, mohon izinkan kami juga untuk ikut membersamai Yayasan Miftahul Akhyar ini untuk bisa terus membantu pendidikan Quran, pendidikan Islam di sini, di Pakulonan ini. Sekiranya saya juga ingin menyampaikan bahwa kedepannya insya Allah dukungan dari Syamil Quran ini akan terus berjalan, akan terus berlanjut dalam bentuk apapun. Kita terbuka untuk sinergi dalam bentuk apapun. Jadi nanti silakan kepada Bapak Ahmad Suhendar selaku pemilik dan pendiri yayasan itu bisa berkoordinasi dengan kita punya kantor cabang di Pondok Aren, Pak ya. Ya, kita punya cabang di Pondok Aren, manajer cabangnya di sini namanya Bapak Yuyun. Jadi kedepannya insya Allah kita bisa terus bersinergi. Apapun bentuknya, yang penting ini dalam tujuan untuk dakwah Syiar Quran. Baik, dari saya tidak cukup panjang lebar, saya coba sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka untuk acara peletakan batu pertama Yayasan Miftahul Akhyar Saleh, yang mana akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rijal, SHMSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Lurah Dwi Santoso. Pak Lurah masih muda sekali, pasti orangnya dinamis, energik. Mudah-mudahan di wilayah Pakulonan ini menjadi perhatian khusus beliau, karena saya lihat klaster kita makin lama makin luas, dan klaster itu kadang-kadang menghilangkan kebersamaan kita, persaudaraan kita. Kemudian apalagi untuk di bidang-bidang agama, harus ada tokoh yang masuk di sana untuk memoles wilayah-wilayah itu, karena di sana bermacam-macam warga kita. Walaupun memang saudara kita, tetapi untuk yang berbau seperti ini mungkin sudah mulai krisis gitu, Pak Lurah. Yang mudah-mudahan Pak Lurah akan menjadi perhatian khusus. Yang saya hormati penggagas Yayasan Miftahul Akhyar Saleh, ya, bukan
bukan Hoiri, Ahyar Soleh. Ya, terima kasih atas undangannya Pak dan beserta keluarga. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan Samil Quran ya, Samil Quran yang dari Bandung. Saya baru ketemu sekali ini. Saya beberapa tempat mencari, jujur saja, yang ahli-ahli untuk mengajar Al-Quran. Banyak kadang-kadang dari pondok hanya bisa, tapi untuk melanjutkan untuk lagunya segala macam itu masih kurang. Kalau ini diteruskan Pak, saya kira harus disosialisasikan ke berbagai wilayah sehingga mereka membutuhkan ini. Jujur saya beberapa tempat, di tempat saya itu di Binong Permai Pak, saya tinggal di Binong Permai, ada musabaqah tingkat kabupaten. Itu mencari anak-anak untuk kori, ya lomba, nggak dapat Pak lurahnya, mencarinya, padahal di situ ada 70.000 penduduk. Bayangkan, lurahnya mencari, akhirnya kemana? Ngebon dari daerah lain. Coba bayangkan. Saya juga sedih mendengar informasi dari dulu Bu Lurah, dia sampaikan kepada saya, Pak Rizal, saya sudah keliling di Kelurahan Binong, penduduknya ada 70.000 Pak Lurah. Coba satu pun, atau untuk mewakili kabupaten kelurahan, termasuk kecamatan juga, akhirnya ngebon dari tempat lain, kayak pemain bola aja saya bilang. Nah ini saya bersyukur, alhamdulillah ini ada Yayasan Miftahul Ahyar Soleh ya. Mudah-mudahan dari yang kecil nanti menjadi besar Pak. Insya Allah. Kita doakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, mungkin ini awal bisa saja berkembang nanti kalau sudah maju menjadi tempat atau yayasan yang besar juga. Banyak saya kira. Dan saya ini di Tangsel, di Kabupaten Pak Lurah, pondok pesantren itu banyaknya lebih dari 2.000 ibu-ibu. 2.000 yang terdaftar hanya 670-an di Kementerian Agama. Jadi banyak sekali yang tidak terdaftar dan berkembangnya, ya mohon maaf, antara hidup dan mati. Tergantung kepada kiai. Kalau kiai ada uang, dibangun, diperbaiki. Ya. Kemudian kalau enggak, apalagi kiainya jarang-jarang ceramah. Kena pandemi sekarang kan agak merosot gitu. Para kiai-kiai, pemasukan kiai juga berkurang. Akhirnya pondoknya juga ikut menurun. Nah oleh karena itu saya kira yayasan ini mudah-mudahan nanti kita bantu bersama-sama mungkin seluruh masyarakat yang ada, mudah-mudahan menjadi yayasan yang besar yang akan mendidik anak-anak kita nanti. Karena ini memang penting Pak, Bapak Ibu. Saya langsung dari materi aja tadi. Jadi ke depan benar apa yang dikatakan oleh Pak Lurah tadi, kita sudah mulai agak krisis. Saya tadi mendengar yang ngaji bagus sekali. Kalau banyak yang ibu-ibu yang ngaji mana tadi? Udah pulang, ada acara? Warga sini. Saya terpenuhi juga dengan mengaji yang bagus gitu kan. Kalau anak-anak dibawa bersama-sama mengaji seperti itu, insya Allah nanti ke depan kita menjadi besar. Ada kiai kita yang Ali Jaber kan, almarhum, itu dia kenapa alasan dia masuk ke Indonesia? Saya masuk ke Indonesia adalah melihat kondisi Indonesia ini sangat kondusif. Dia mengatakan mudah-mudahan saja, dia mengajar di mana-mana, di semua tempat. Dia berharap Indonesia ke depan presidennya adalah orang-orang yang hafiz Al-Quran.
Itu harapan beliau, orang luar pada. Nah, bagaimana orang kita? Orang yang ada di dalam kita, mudah-mudahan juga ikut memberikan dukungan dan support ini. Siapa tahu nanti, sampai sekarang belum ada kan presiden kita yang habis ya, belum ada. Dan hati-hati juga, mungkin orang-orang yang kuat agamanya di Indonesia untuk jadi presiden kemungkinan besar masih di bawah 50% lah kalau kita. Saya ada cerita dari orang-orang kuat lah. Kalau Indonesia dipimpin oleh orang Islam yang kuat, itu akan dihalang-halangi. Coba bayangkan. Mudah-mudahan ke depan bapak-bapak ini, ibu-ibu yang hadir di sini pendukung orang-orang mungkin habis ke depan. Ya. Jadi habis rombongan ini namanya apa? Samil Quran. Ini dari Bandung memang. Bisa di Bandung, ada di sini. Ya, alhamdulillah nanti bisa kita komunikasi, nanti suatu saat saya membutuhkan Samil Quran, bisa kita bersinergi nantinya. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pendiri yayasan yang sudah mengundang saya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap berjalan dengan baik dan insya Allah kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan, saya anggota DPR pengganti antar waktu. Saya menggantikan almarhum Bapak Ali Tahir. Jadi saya kebetulan dapat nomor urut 2 terbesar suaranya. Karena almarhum sudah mendahului kita, terus insya Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas beliau, menindaklanjuti mungkin program-program yang ada di masyarakat. Kebetulan saya ditempatkan di Komisi 8, komisi yang berkaitan dengan keagamaan, jadi mitranya Menteri Agama. Jadi untuk pembangunan ini, mungkin saran saya nanti tolong didaftarkan di Kementerian Agama. Insya Allah nanti akan kita catat, bisa kita perjuangkan bantuan-bantuannya. Jadi harus terdaftar dulu, Bapak. Jadi kalau nggak terdaftar, kita minta bantuan nggak disetujui. Ya, jadi harus terdaftar dulu, harus mendapatkan nomor di sana. Mudah-mudahan segera ini dibangun, langsung didaftarkan aja, Pak. Didaftarkan, insya Allah tahun depan 2022 bisa kita masukkan usulan yang yang bisa kita bantu. Itu. Kemudian saya di samping Kementerian Agama juga saya di Kementerian Sosial mitranya. Jadi berkaitan dengan sosial yang sekarang lagi ramai masalah BLT, ya bantuan sosial dan lain-lain itu. Ya alhamdulillah sekarang Menteri Sosialnya cukup responsif kalau menurut saya. Di mana-mana beliau kalau kita informasikan pada Menteri Sosial langsung direspon, Pak. Nah, jadi kami ada grup di Komisi 8 itu, grup dengan Menteri Sosial. Jadi kami tinggal melaporkan saja, Bu, ada masalah-masalah yang ada di wilayah ini. Ya. Kemudian tolong dibantu. Langsung menterinya merespon dan menugaskan dirjennya. Insya Allah sampai saat ini komunikasi itu masih bagus. Saya sudah beberapa kali menyampaikan masalah-masalah kami. Saya menemukan beberapa orang, misalnya ada yang disabilitas di beberapa tempat. Kalau menurut saya, di mana-mana beliau kalau kita informasikan pada Menteri Sosial langsung direspon, Pak. Nah, jadi kami ada grup di Komisi 8 itu, grup dengan Menteri Sosial. Jadi kami tinggal melaporkan saja, Bu, ada masalah-masalah yang ada di wilayah ini. Ya. Kemudian tolong dibantu. Langsung menterinya merespon dan menugaskan dirjennya. Insya Allah sampai saat ini komunikasi itu masih bagus. Saya sudah beberapa kali menyampaikan masalah-masalah kami.
saya menemukan beberapa orang, misalnya ada yang disabilitas di beberapa tempat, langsung menterinya merespon dan menugaskan dirjennya. Insya Allah sampai saat ini komunikasi itu masih bagus. Saya sudah beberapa kali menyampaikan masalah-masalah kami. Saya menemukan beberapa orang, misalnya ada yang disabilitas di beberapa tempat, pernah bahkan bukan di dapil kita, di wilayah Pandeglang, saya dapat WA, orang tuanya dua-dua sudah meninggal, anaknya kurang mampu, ya semacam agak kurang lah gitu, nggak ada yang nguruskan, neneknya baru meninggal yang nguruskan sini. Terus saya dapat data, saya informasikan ke kementerian, langsung 2 hari direspon oleh Menteri Sosial. Baru-baru ini ada di Bojong Nangka juga, mereka melaporkan sama saya dengan data yang lengkap, anaknya kalau sekolah pakai kursi roda, saya minta bantuan juga, langsung direspon juga. Alhamdulillah yang bisa kita bantu kita usahakan. Itu kira-kira mitra kami di Komisi 8. Ada lagi misalnya BNPB, Badan Bencana Alam Nasional, itu juga sebagai mitra. Kemudian ada masalah haji, ada masalah wakaf, ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Nah, kalau Bapak Ibu ada masalah, tolong disampaikan saja. Nanti bisa kita bantu, kalau bisa kita bantu. Tapi kalau memang belum, nanti akan kita prosesnya bertahap. Itulah kira-kira tugas saya. Insya Allah yang urusan keagamaan yang begini kita bantu, Pak. Ya. Asal ada terdaftar saja, Pak. Sudah Terdaftar ya, diproses saja walaupun masih dalam proses pembangunan. Nanti tahun depan atau 1 bulan selesai kok. Saya sudah pernah di tempat saya itu, saya bilang kok ini terbengkalai terus sekolahnya, semacam TPQ juga, TPQ Al-Quran. Saya bilang bisa nggak, siapa yang bisa mengurus, 1 bulan selesai. Saya kawal 1 bulan, udah jadi izin. Ya, kemudian setelah itu kita bantu juga. Ya mudah-mudahan saya bisa bantu. Yang sifatnya besar saya menggunakan mitra bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau yang kecil-kecil, ya mungkin dari kocek saya sendiri. Tapi yang kecil gitu kan. Kalau yang besar insya Allah saya akan berusaha untuk melalui mitra-mitra kita. Saya kira itu dari saya dan saya mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kita doakan Yayasan Ahyar Saleh ini menjadi yayasan yang besar, terutama di bidang ngaji Al-Qurannya. Tadi Pak Lurah mengatakan kita krisis sekarang anak-anak, banyak yang main game, apalagi daring sekarang, makin tahu anak-anak tentang gadget itu, makin tahu dengan konten-konten yang macam-macam. Ya kalau kita buka YouTube, buka konten artis saja misalnya, kok munculnya macam-macam. Jadi media sosial ini adalah di satu sisi dia memberikan manfaat kepada anak-anak kita, tetapi di sisi yang lain akan merusak moral dan etika kita. Oleh karena ini tugas kita, sekira Bapak Ibu, untuk menjaga anak-anak kita ke depan supaya dia lebih baik dan terutama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan sampai negara kita yang mendirikannya para ulama, yang mendirikannya tokoh-tokoh kita semua, yang berjuang hidup mati, pikiran, tenaga, finansial juga dihabiskan. Jangan sampai kita yang sudah hanya mengikuti hidup enak saja ini tidak memberikan pembelaan terhadap negara yang sudah kita rasakan sekarang ini. Saya kira itu tugas kita, Bapak Ibu semua, Pak Lurah, mungkin saya bertitip supaya jaga Pakulonan ini. Di wilayah sebelah sana itu sudah perumahan mewah semua, mungkin masjid pun nggak bisa masuk. Mungkin Pak Lurah nanti saya titip juga, kalau ada ingin membangun perumahan mewah, tolong harus dibangun masjid. Kita harus punya kesepakatan. Kalau enggak, wallahu alam saya. Di Bekasi, 4 adik saya itu ribut, tidak punya masjid, lahan besar,
masyarakat mendirikan musola saja, walaupun memang musolanya cukup bagus, menjadi masalah Pak Lurah. Jadi saya kira kalau ada penandatanganan dengan pihak-pihak pengembang, harus titip kita. Kalau enggak, wah, pasti diabaikan, pasti diabaikan. Kalau diabaikan, orang-orang kita mau sholat di mana jauh, ya, musola jauh, ya. Jadi kalau bisa Pak Lurah punya kartu. Kalau nggak mau, ya, saya juga persulit juga, gitu. Jadi jangan sampai sekarang banyak kita di tempat-tempat lain sudah perumahan-perumahan mewah, nggak ada lagi kita mau ke masjid harus ke kampung kita coba. Padahal di situ ada perumahan mewah. Nah ini tugas kita semua, saya kira saling mengingatkan, jangan sampai terjadi nanti setelah rumah mewah rapi, keamanannya rapi, orang mau masuk ke sana susah, mau mendirikan tempat ibadah ada susah. Nah ini saya kira inilah yang menjadi perhatian kita semua, kita saling mengingatkan. Pak Lurah punya kartu ya, yang mungkin semua, bukan Pak Lurah saja, tokoh masyarakat, RT, RW juga harus bela Pak Lurah untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat agamis ini. Saya kira itu Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan silaturahim saya dengan Bapak Ibu suatu saat kita ketemu lagi. Dan siapa tahu nanti saya datang lagi ke sini sudah menjadi yayasan yang besar, anak-anaknya banyak dan habis semua, apalagi dibantu oleh kawan-kawan kita yang ada ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah. Jadi apapun, saya berpikir Bapak Ibu, setelah kita lakukan semua kegiatan kita, kalau nggak ada keberkahan dari Allah, tidak mungkin gitu. Apalagi mencapai masuk surga gitu. Kalau nggak ada berkah dari Allah, uang apapun yang kita miliki ya menjadi sia-sia. Jadi kadang-kadang berkah Allah lah yang kita cari. Mudah-mudahan kita semua dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja sambutan dari saya, lebih kurang dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kita karena peletakan batu pertama gedung Yayasan Miftahul Ahyar Saleh. Kalau kadang-kadang kalau gitu tulisannya Ahyar ya. Ini Ahyar Saleh. Karena nama almarhum ya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai peletakan batu pertama. Mudah-mudahan sampai selesai bangunannya dan mungkin bisa dua lantai atau bahkan berkembang di tempat-tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus arahan dari anggota DPR RI Komisi 8 Bapak Haji Muhammad Rijal SH MSI. Acara selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Lutfi Arsyad. Kepadanya disilahkan. Itu kira-kira mitra kami di Komisi 8. Ada lagi misalnya BNPB, Badan Bencana Alam Nasional, itu juga sebagai mitra. Kemudian ada masalah haji, ada masalah wakaf, ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Nah kalau Bapak Ibu ada masalah, tolong disampaikan saja. Nanti bisa kita bantu, kalau bisa kita bantu. Tapi kalau memang belum, nanti akan kita prosesnya bertahap. Itulah kira-kira tugas saya. Insya Allah yang urusan keagamaan yang begini kita bantu, Pak. Ya. Asal ada terdaftar saja, Pak. Terdaftar ya, diproses saja walaupun masih dalam proses pembangunan. Nanti tahun depan atau 1 bulan selesai kok. Saya sudah pernah di tempat saya itu, saya bilang kok ini terbengkalai terus sekolahnya, semacam TPQ juga, TPQ Al-Quran. Saya bilang bisa nggak, siapa yang bisa mengurus 1 bulan selesai.
saya kawal 1 bulan, udah jadi izinnya. Ya, kemudian setelah itu kita bantu juga. Ya, mudah-mudahan saya bisa bantu. Yang sifatnya besar, saya menggunakan mitra bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau yang kecil-kecil, ya mungkin dari kocek saya sendiri. Tapi yang kecil gitu kan. Kalau yang besar, insya Allah saya akan berusaha untuk melalui mitra-mitra kita. Saya kira itu dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita doakan Yayasan Ahyar Saleh ini menjadi yayasan yang besar, terutama di bidang ngaji Al-Qur'annya. Tadi Pak Lurah mengatakan kita krisis sekarang anak-anak, banyak yang main game, apalagi daring sekarang, makin tahu anak-anak tentang gadget itu, makin tahu dengan konten-konten yang macam-macam. Ya, kalau kita buka YouTube, buka konten artis saja misalnya, munculnya macam-macam. Jadi media sosial ini adalah di satu sisi dia memberikan manfaat kepada anak-anak kita, tetapi di sisi yang lain akan merusak moral dan etika kita. Oleh karena itu tugas kita, saya kira Bapak Ibu, untuk menjaga anak-anak kita ke depan supaya dia lebih baik, dan terutama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan sampai negara kita yang mendirikannya para ulama, yang mendirikannya tokoh-tokoh kita semua, yang berjuang hidup mati, pikiran, tenaga, finansial juga dihabiskan. Jangan sampai kita yang sudah hanya mengikuti hidup enak saja ini tidak memberikan pembelaan terhadap negara yang sudah kita rasakan sekarang ini. Saya kira itu tugas kita, Bapak Ibu semua, Pak Lurah, mungkin saya bertitip supaya jaga Pakulonan ini. Di wilayah sebelah sana itu sudah perumahan mewah semua, mungkin masjid pun nggak bisa masuk. Mungkin Pak Lurah nanti saya titip juga, kalau ada ingin membangun perumahan mewah, tolong harus dibangun masjid. Kita harus punya kesepakatan. Kalau enggak, wallahu a'lam saya. Di Bekasi, 4 adik saya itu ribut, tidak punya masjid, lahan besar, masyarakat mendirikan musola saja. Walaupun memang musolanya cukup bagus, menjadi masalah Pak Lurah. Jadi saya kira kalau ada penandatanganan dengan pihak-pihak pengembang, harus titip kita. Kalau enggak, wah, pasti diabaikan, pasti diabaikan. Kalau diabaikan, orang-orang kita mau sholat di mana jauh, ya, musola jauh, ya. Jadi kalau bisa Pak Lurah punya kartu. Kalau nggak mau, ya, saya juga persulit juga, gitu. Jadi jangan sampai sekarang banyak kita di tempat-tempat lain sudah perumahan-perumahan mewah, nggak ada lagi kita. Mau ke masjid harus ke kampung kita coba. Padahal di situ ada perumahan mewah. Nah, ini tugas kita semua, saya kira saling mengingatkan, jangan sampai terjadi nanti setelah rumah mewah rapi, keamanannya rapi, orang mau masuk ke sana susah. Mau mendirikan tempat ibadah ada susah. Nah, ini saya kira inilah yang menjadi perhatian kita semua, kita saling mengingatkan. Pak Lurah punya kartu, ya, yang mungkin semua, bukan Pak Lurah saja, tokoh masyarakat, RT, RW juga harus bela Pak Lurah untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat agamis ini. Saya kira itu Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan silaturahim saya dengan Bapak Ibu suatu saat kita ketemu lagi. Dan siapa tahu nanti saya datang lagi ke sini sudah menjadi yayasan yang besar, anak-anaknya banyak dan habis semua, apalagi dibantu oleh kawan-kawan kita yang ada ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah. Jadi apapun, saya berpikir Bapak Ibu, setelah kita lakukan semua kegiatan kita, kalau nggak ada keberkahan dari Allah, tidak mungkin gitu. Apalagi mencapai masuk surga gitu. Kalau nggak ada berkah dari Allah, uang apapun yang kita miliki, ya menjadi sia-sia. Jadi kadang-kadang berkah Allah lah yang kita cari. Mudah-mudahan kita semua
dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja sambutan dari saya, lebih kurang dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, kita karena peletakan batu pertama gedung Yayasan Miftahul Ahyar Saleh. Kalau kadang-kadang kalau gitu tulisannya Ahyar Saleh, karena nama almarhum ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai peletakan batu pertama. Mudah-mudahan sampai selesai bangunannya dan mungkin bisa atau bahkan berkembang di tempat-tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus arahan dari anggota DPR RI Komisi 8 Bapak Haji Muhammad Ridwan SH MSI. Acara selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Lutfi Arsyad. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk almarhumah keluarga Bapak Suhendra, khususnya Bapak Haji Muhammad Saleh sebagai wakil ya. Mudah-mudahan beliau ditambah kenikmatan di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, umumnya keluarga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir dikhususkan untuk penggagas yang punya hajat pembangunan Yayasan Miftahul Ahyar Saleh. Al-Fatihatu lima quri'a lahu, kata baginda Rasul. Fatihah akan menjadi jalan kemudahan sesuai harapan yang diinginkan. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca diiringi dengan doa pembangunan yayasan ini diberikan kemudahan, terlebih-lebih ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarakatul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas thana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al
الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل رؤوسنا بلسان قرأنا من سورة الفاتحة هادية واصلة ورحمة بالغة خصوصا إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولشيخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا أهل القبور صاحب هذا النية إلى وصولهم وبرائهم سترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم يا الله بجاه سيد المصطفى وكرامة الأولياء ومعونة العلماء وفضيلة سورة الفاتحة حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا خصوصا إلى صاحب النية يسر لنا ولا تعسر علينا خصوصا إلى بنا هذه المعهد برحمتك يا أرحم الراحمين يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير خصوصا إلى صاحب الحاجة إلى بناء هذه البناء بجاه بشير النذير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين يا الله بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian setelah pembacaan doa kita bersama-sama, acara selanjutnya yaitu prosesi peletakan batu pertama untuk Yayasan Miftahul Ahyar Saleh kepada pendiri Bapak Ahmad Suhendra untuk ke depan terlebih dahulu, Ibunda Ibu Hajah Nur Laila untuk ke depan terlebih dahulu, didampingi oleh Bapak Haji Muhammad Rijal, kemudian Bapak Lurah Pakulonan, kemudian Bapak Deni Wahyudi dari pihak Syamil Quran, kemudian Bapak Ustadz Lutfi Arsyad, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi peletakan batu pertama Yayasan Miftahul Ahyar Saleh dilaksanakan pada hari Ahad 7 November 2021. Rangkaian pertama yaitu peletakan batu pertama oleh pendiri sekaligus pembina Yayasan Miftahul Ahyar Saleh Bapak Ahmad Suhendra untuk maju ke depan. Kemudian didampingi oleh Ibu Hajah Nur Laila. Langsung dipersilakan untuk menurunkan batu.
Ya, kemudian kembali ke tempat. Kemudian peletakan batu kedua disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Rijal. Mangga, Pak. Lauri paling harus diairin. Peletakan batu kedua oleh Bapak Haji Muhammad Rijal. Selanjutnya peletakan batu ketiga oleh Bapak Dwi Santoso, Bapak Lurah Pakulonan. Masih muda, mudanya kuat. Itu malu kalau yang kecil. Iya, kalau saya kecil nih orang. Jangan banyak Pak. Sampai sore katanya. Mau sampai sore katanya Pak. Mau selesai Pak. Selanjutnya peletakan batu yang ketiga oleh Bapak Ustadz Lutfi Arsyad. Selanjutnya peletakan batu yang keempat oleh Bapak Dedi Wahyudi dari pihak Syamil Quran Bandung. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan dulu berduduk, bapak-bapak, dimohon untuk berdiri, kita akan abadikan. Umi. Ya, silakan untuk diabadikan tempat. Baik, alhamdulillah untuk proses acara peletakan batu pertama Yayasan Miftahul Ahyar Saleh mudah-mudahan diberikan selalu kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunannya hingga akhir nanti dan bisa mencetak generasi muslim yang cerdas, modern dan religius sesuai dengan kota Tangerang Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, saya dari pembawa acara akan ditutup untuk acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.